Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaifuddin dengan NIM G111230064. Nah, untuk video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan bisnis, yaitu UAS ujian akhir semester. Simak videonya ya. Di sini caranya buka file datanya dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan data retail. Dataset retail ini saya ambil dari Kaggle. Pertama-tama kita buka dulu. Nah, setelah datanya keluar, kita akan membuat tambahan insert, yaitu berupa kolom DMID. Nah, kita rapkan dulu ya datanya. Kita tinggal klik 2 kali dari pertabel. Nah, selanjutnya kita klik kanan insert, lalu kita tambahkan kolom, yaitu DWID. Nah, nomor 1, terus kita fill series, kita kasih kolom penomorannya, coba kita hitung dulu, sampai 100.000. Nah, selanjutnya kita fill ulang pakai kolom 1 sampai 100.000. Kita oke. Nah, muncul. Setelah itu kita save dulu filenya. Kita buka yang baru, kita akan membuat DMID. Nah, seperti tadi kita bikin file, kolom 1 sampai 100.000, kita oke. Nah, caranya kita akan memasukkan customer ID. Nah, di sini caranya menggunakan rumus ya teman-teman. Kita kasih judul dulu CID. Setelah itu kita masukkan rumusnya ya. Sebelumnya dirapikan dulu. Nah, rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik A2, kita blok bagian tabel faktanya dari mulai A2 sampai semuanya. Caranya Ctrl Shift kanan dan Ctrl Shift bawah. Nah, setelah itu koma lagi, kita cek tabel berapa pada customer ID. Nah, kita coba buka dulu. A2 tabel 2. Oke. Setelah itu kita bikin selanjutnya, yaitu produk ID. Caranya sama seperti tadi, kita tinggal blok. Kita seret dulu datanya. Nah, setelah itu caranya untuk produk ID sama, kita kopas saja dari yang tadi, kita ganti dari tabel berapa
kita ganti menjadi tabel 3. Nah setelah itu kita seret. Nah lakukan seperti itu sama sesuai permintaan, sesuai keinginan. Saya akan menambahkan lagi SID. Dan saya akan juga menambahkan quantity. Caranya sama, tinggal kopas kodenya, kopas rumusnya, terus ganti bagian nomor sesuai pada tabel fakta. Lalu enter, kita tarik lagi. Nah setelah sudah, kita mau menambahkan total amount. Total amount berada pada kolom 12. Kita buat dulu total amount seperti biasa, masukkan rumusnya, kita ganti 12, lalu kita seret. Nah setelah sudah, kita akan save dulu data warehouse-nya dan kita buka baru untuk membuat tabel dimension. Kita save dulu. Saya akan save di folder kecerdasan bisnis. Kita namain dengan warehouse data warehouse. Nah, terserah kalian. Nah setelah sudah di save, lalu kita akan membuat dokumen baru, akan membuat Excel baru. Nah di sini kita akan menambahkan dimension, yaitu dimension customer yang berisi customer ID. Nah caranya kita tinggal salin saja ya. Kita ketik dulu customer ID. Caranya gampang, kalau ini tidak perlu rumus, kita tinggal salin saja pada tabel fakta, lalu kita paste di sini. Nah ini customer ID, kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan, kita paste saja. Nah itu kita save. Kita kasih nama dimension customer. Setelah itu kita buat dokumen baru lagi, yaitu untuk dimension produk. Nah dimension produk ini saya akan isikan 3 kolom, yaitu produk ID, produk kategori, sama price, harga. Yang pertama produk ID kita salin seperti biasa.
lalu produk kategori kita salin. Setelah itu kita paste. Nah, setelah ini kita salin price. Kita save, kita beri nama dimension produk, kita enter. Nah, setelah itu kita buka dokumen baru, Excel baru. Kita akan membuat dimension store. Nah, di sini isinya ada store ID dan store location. Caranya sama, kita tinggal copy saja dari tabel warehouse atau tabel fakta saja. Kita copy lagi. Lalu dipaste. Nah, formatnya kita ubah, yaitu menggunakan paste fx. Nah, setelah itu kita save, lalu kita kasih nama dimension store. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tabel baru untuk data mart. Nah, di sini data mart saya akan menggunakan beberapa dari tabel fakta, yaitu CID, quantity, price, transaction date, payment method, by category, dan total amount. Nah, kita seperti biasa, kita bikin DM dulu, terus kita bikin kolom 1 sampai 100.000. Itu kita oke. Kita buat CID. Tapi untuk di data mart ini kita harus menggunakan rumus. Rumusnya sama seperti tadi. VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kita ketik dulu sama dengan VLOOKUP, buka kurung A2, kita seret tabel tadi. Nah, tabel fakta ini kita blok. Setelah itu dikasih nomor sesuai customer ID pada tabel fakta. Nah, karena nomor 2 kita kasih nomor 2, kalau nomor 3 kasih nomor 3. Nah, lalu koma true, tutup, lalu di enter. Nah, kita tarik. Setelah itu kita membuat quantity. Caranya sama, tinggal copy tadi. Copy, ganti nomor, lalu di enter seperti itu ya.
kita tarik. Setelah quantity, saya akan membuat tabel price. Nah, caranya sama, tinggal copy, kita samakan nomornya sesuai tabel fakta. Kita copy, kita masukkan, kita ganti nomornya sesuai pada tabel fakta. Nah, ini nomor, kita ganti, kita tarik. Nah, setelah tabel price sudah, lalu kita masukkan transaction date. Kita lalu ketik transaction date, terus masukkan rumusnya seperti tadi, menggunakan cara copy paste. Kita ganti nomornya sesuai pada tabel fakta. Nah, ganti nomor 7, setelah itu kita tarik. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita ubah bentuk penomorannya menggunakan sesuai keinginan. Nah, di sini saya menggunakan date. Setelah sudah, kita memasukkan pay method, yaitu pembayaran, metode pembayaran. Nah, caranya seperti tadi ya, sama ya. Di copy, tinggal ganti, lalu ganti nomornya, di enter. Nah, jangan sampai error ya. Kita buka nomor lalu kita tarik. Setelah itu saya akan memasukkan produk kategori. Kita copy, kita ganti sesuai urutan penomoran. Nah, setelah itu saya akan memasukkan total amount. Pas, kita ganti nomornya. Itu enter, kita tarik. Nah, kalau sudah semuanya, lalu kita save dahulu supaya data ini bisa dimasukkan ke dalam looker.
kita menggunakan format Excel ya, CSV bisa, Excel bisa. Kita oke. Nah, setelah ini kita close, kita masuk ke Looker Studio, kita ketik Looker Studio. Nah, kita masuk, kita buka laporan baru. Nah, setelah kita buka, lalu kita masukkan upload file data mart tadi. Nah, oke, kita tunggu. Kalau pemrosesan sudah selesai, kita tunggu sebentar. Kalau datanya sudah oke, sudah bisa di-upload, kita tinggal tambahkan. Nah, ini di-upload, lalu kita tambahkan. Pada diagram pertama di sini saya akan menggunakan diagram garis. Nah, dimensinya saya akan menggunakan transaction date. Dan juga metriknya menggunakan total amount. Nah, kita masukkan dalam metrik. Kita ubah format tanggalnya menjadi bulan tahun. Nah, kita pindah menjadi online. Saya akan mengedit sesuai apa yang saya inginkan. Nah, teman-teman kalau mau mengedit gayanya sesuai teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menambahkan judul penjualan bulanan, tren penjualan bulanan. Untuk fontnya kalian bisa ubah masing-masing, ukurannya, warnanya sesuai selera kalian.
warnanya di sini sesuai selera ya. Di sini saya menggunakan sesuai pemikiran aja ya. Sekiranya warnanya cocok kita masukkan gitu. Lalu kita copy untuk membuat tabel berikutnya. Kita setting ukurannya, kalau serasa kurang lebar kita edit halaman, edit setelannya di gaya. Nah ini sesuai kalian maunya berapa bisa. Nah untuk tabelnya nih bisa kalian sesuaikan tempatnya. Nah untuk tabel yang kedua saya akan menggunakan diagram pattern. Diagram kedua ini saya akan menggunakan dimensi transaction date, untuk matriknya menggunakan DMID. Sesuaikan di sini saya akan menambahkan filter. Gak jadi, jangan. Mengcustom saja untuk tahunnya. Saya di sini menggunakan untuk dari tahun 2023 bulan Januari sampai Desember. Kita ganti judulnya menjadi metode pembayaran.
kita akan mengcopy paste lagi supaya tidak memasukkan data satu-satu. Kita samakan ukurannya. Nah, untuk diagram yang ketiga ini saya akan menggunakan diagram pie. Untuk dimensinya kita kopas lagi, sekalian kita akan membuat total 4 diagram. Untuk diagram pie ini saya akan menggunakan dimensi produk kategori. Untuk metriknya saya akan menggunakan TA, total amount. Nah, untuk judulnya kategori produk. Untuk diagram yang terakhir ini saya akan menggunakan dimensi quantity, sedangkan metriknya akan menggunakan TA, total amount. Untuk judulnya kuantitas total penjualan. Saya akan mengganti diagram dahulu. Untuk judulnya kuantitas total penjualan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Saya menggunakan 4 diagram. Untuk yang pertama, yang berjudul tren penjualan bulanan, yang kedua metode pembayaran. Nah, untuk tren penjualan ini dari bulan ke tahun ke tahun seperti pada data tersebut. Setelah itu
Untuk metode pembayaran debit mencapai sekian, card sampai sekian pada bulan tahun tersebut. Cash. Untuk kategori produk mencapai total sesuai ada pada diagram mencapai sekian. Setelah itu tabel kuantitas dan total penjualan mencapai sekian. Saya akan mencoba mengubah datanya. Nah, ini produk cukup seperti ini diagram tugas dari saya, tugas UAS. Semoga bisa melengkapi dan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.